Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kenikmatan. Kemudian Allah berikan kenikmatan kepada kita sehingga dengan sebab kenikmatan tersebut segala kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat dan salam, keberkahan, kenikmatan senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk Nabi kita yang tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Kemudian bersambung kepada keluarga-keluarga beliau, kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau yang tercinta, dan kepada seluruh keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah berikan hidayah Islam kepada mereka. Kemudian bersambung kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti para sahabat di dalam kebaikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah dan para pendengar dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dan memberikan taufiknya kepada kita semua. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pembahasan sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid hafizallahu ta'ala, yang berkaitan dengan 31 faedah dalam mentadabburi Al-Quran dan membaca Al-Quranul Karim. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan 5 poin yang disebutkan oleh Syekh. Alhamdulillah kita telah menyelesaikannya. Kemudian kita akan lanjutkan kepada poin yang ke-6. Poin yang ke-6. Syekh mengatakan di sini, hafizallahu ta'ala, hajrul Qur'anil Karim anwa'un. Meninggalkan Al-Quran itu beragam bentuknya. Nah, kita akan membaca poin yang ke-6 ini tentang meninggalkan Al-Quranul Karim itu berbagai macam bentuknya, beragam bentuknya. Mari kita dengarkan bersama apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid hafizallahu ta'ala. Kita ini termasuk nggak ke dalam yang ucapan Syekh di sini? Masuk nggak kita di dalamnya? Apakah kita masuk ke dalam ucapan Syekh hafizallahu ta'ala di dalam kitab ini? Apakah kita termasuk meninggalkan Al-Quranul Karim atau sudah selamat dari meninggalkan Al-Quranul Karim? Kita senantiasa baca Al-Quranul Karim. Syekh mengatakan, bentuk yang pertama meninggalkan Al-Quranul Karim, yang pertama adalah hajrul imani bihi, tidak beriman kepada Al-Quranul Karim. Wa tasdiqihi, dan tidak membenarkan kandungan Al-Quranul Karim. Kama huwa halul musyrikin wal munafiqin, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dan orang-orang munafik. Oleh orang-orang musyrikin dan orang-orang munafik. Dan yang pertama ini jamaah adalah tingkat yang paling parahnya. Tingkat yang paling parah. Orang yang meninggalkan Al-Quranul Karim dengan cara tidak beriman kepada Al-Quranul Karim dan tidak membenarkan kandungan Al-Quranul Karim, hal ini adalah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang musyrik itu tidak percaya kepada Al-Quranul Karim. Tidak percaya. Dan mereka tidak meyakini membenarkan kandungan Al-Quranul Karim. Dan demikian juga orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini hanya sekedar iya di mulut, taat di mulut saja. Akan tetapi di hati mereka tidak beriman. Tidak beriman. Ini yang pertama.
Bentuk yang kedua, meninggalkan Al-Quranul Karim adalah hajru tilawatihi. Meninggalkan membaca Al-Quranul Karim. Wasama'ihi. Dan meninggalkan mendengarkan Al-Quranul Karim. Wal isgha'i ilaihi. Dan tidak menyimak Al-Quranul Karim. Wa itharu kalamil bashari alaih. Namun malah lebih mementingkan ucapan manusia. Min syi'rin wa ghina'in, seperti syair dan nyanyian. Walahwin, dan musik. Wasarsarotin, dan obrolan yang tidak penting, seperti ocehan, gosip, omong kosong, ghibah. Ini yang dikatakan oleh Syekh di poin yang kedua ini. Meninggalkan Al-Quranul Karim. Bentuk yang kedua ini meninggalkannya dengan tidak membaca Al-Quranul Karim. Nah, kita ini sekarang di bulan Ramadan. Syahrun unzila fihil Quran. Bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim diturunkan di bulan Ramadan ini, jemaah. Di bulan Ramadan. Nah, apakah kita sudah senantiasa membaca Al-Quranul Karim? Atau malah sibuk dengan obrolan-obrolan yang tidak penting, dengan media-media sosial yang melalaikan kita. Kemudian tidak ingin mendengarkan Al-Quranul Karim. Di bulan Ramadan masih sibuk mendengarkan musik. Nah, ini bentuk yang kedua. Seharusnya dia meninggalkan Al-Quranul Karim, namun lebih mementingkan ucapan manusia. Kalau koran itu dibaca terus, dinanti update beritanya, berita terbaru itu dinanti-nanti. Ini kalau koran. Ataupun status di media sosial, ada nggak sih status yang terbaru? Apa sih sekarang yang viral? Tapi kalau Al-Quranul Karim, kalamullah, surat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh manusia. Al-Quran yang diturunkan sebagai petunjuk jalan, tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Tapi malah ditinggalkan. Ini poin yang kedua tentang bentuk meninggalkan Al-Quranul Karim. Bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bentuk meninggalkan Al-Quranul Karim, yaitu meninggalkan mengamalkan kandungan Al-Quran. Hajrul amali bihi, meninggalkan mengamalkan kandungan Al-Quran. Wal wuqufi inda halalihi, dan mengikuti ketentuan yang halal. Wa haramihi, dan yang haram telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti ketentuan yang halal dan meninggalkan yang haram. Wamtithali awamirihi, dan melaksanakan perintah Allah. Wajtinabi nawahihi, serta menjauhi larangan Allah yang tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Wa in qara'ahu wa amana bihi, meskipun dia membaca dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Meskipun dia membaca dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Ini poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini, dia membacanya. Dia membaca Al-Quranul Karim, dia beriman bahwasannya Allah yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi-Nya SAW, akan tetapi tidak mengamalkannya. Allah sebutkan di situ tentang sholat berjamaah, warka'u ma'ar raki'in, tapi tidak mengamalkan. Laki-laki masih sholat di rumahnya. Toib. Kalau ada uzur, nggak apa-apa. Misalnya hujan, sakit perut, kemudian ada uzur-uzur yang lainnya, nggak apa-apa. Boleh sholat di rumahnya. Namun kalau tidak punya uzur, tidak punya penghambat, sehingga dia masih sholat di rumahnya, dan ini suatu permasalahan. Ini sudah musibah, jamaah. Ini sudah musibah.
Allah mengatakan warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya sholat tuh ke masjid. Laki-laki itu sholat ke masjid. Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim warka'u ma'ar raki'in, namun masih sholat di rumahnya. Ini tidak mengamalkan kandungan Al-Quranul Karim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah mengatakan, kalian itu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ingat, Allah itu memerintahkan kita berinfak, mengeluarkan sesuatu seperti apa yang kita cintai. Maksudnya apa? Kita berinfak itu berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Kalau ada duit 10.000 di saku, infakkan 5.000. Kalau seandainya kita butuh 5.000 yang lainnya. Yang diberikan 200 perak. Yang diberikan 2.000. Tapi berikan yang kalian suka itu diberikan. Infakkan. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim yang beriman. Mengamalkan Al-Quranul Karim. Mengamalkannya. Al-Quran itu untuk dibaca dan diamalkan. Kemudian mengikuti apa yang Allah halalkan dan menjauhi apa yang Allah haramkan. Nah, ini poin yang ketiga jemaah. Poin yang ketiga. Poin yang keempat. Bentuk yang keempat dalam meninggalkan Al-Quranul Karim, hajru tahkimihi. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai hakim. Wattahakum ilaihi fi usuliddin. Dan tidak mau berhukum dengan Al-Quranul Karim fi usuliddin. Pada seluruh perkara agama, baik dalam masalah pokok agama. Dia meninggalkan. Wa furu'ihi, ataupun cabang-cabang agama. Wa'tiqadu annahu la yufidul yakin. Dan dia meyakini bahwasannya Al-Quran tidak menetapkan suatu keyakinan. Enggak ada manfaatnya. Ini poin yang keempat. Tidak ada manfaatnya kita mempelajari Al-Quranul Karim. Tidak membuahkan keyakinan. Iman itu tidak bertambah. Kalau ada orang yang mengatakan seperti ini, maka dia masuk kepada poin yang keempat. Dia mengatakan Al-Quran itu tidak nambah iman. Tidak nambah iman. Dia tidak mau berhukum dengan Al-Quranul Karim. Maka dia masuk ke poin yang keempat ini. Kemudian dia juga mengatakan wa anna adillatul labziyatun. Wa anna adillatahu labziyatun. Dan dia meyakini bahwasannya Al-Quran hanya sekedar teks semata. Hanya sekedar lafaz-lafaznya saja. Tidak ada makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ini dia sudah termasuk meninggalkan Al-Quranul Karim. Walaupun dia baca. Tapi dia hanya mengatakan, dia sekedar mengatakan, dia mengatakan bahwasanya Al-Quranul Karim hanya sekedar teksnya saja. La yuhassilul ilma biha. Al-Quran itu tidak melahirkan ilmu yang pasti. Kalau ada orang yang mengatakan seperti ini, maka dia masuk kepada poin yang keempat. Poin yang kelima. Bentuk yang kelima, meninggalkan Al-Quranul Karim, hajru tadabburihi. Meninggalkan Al-Quran dengan cara tidak mentadabburi Al-Quranul Karim. Wa tafahumihi, dan enggan memahami Al-Quranul Karim. Wa ma'rifati tafsirihi, dan enggan untuk mengetahui tafsir Al-Quranul Karim. Wa muradillahi, dan enggan untuk mengetahui keinginan Allah min kalamihi, yang terdapat pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kelima. Meninggalkan Al-Quran dengan tidak mentadabburinya. Tidak mau merenungkan Al-Quranul Karim. Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian melihat bagaimana tuh onta diciptakan? Bagaimana onta diciptakan? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Dan bagaimana langit itu diangkat? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan bagaimana gunung itu dijadikan pasak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bagaimana bumi itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita itu tidak memikirkannya, tidak merenungkannya. Terkadang kita hanya sekedar kalau ketemu onta, kita lihat gambar onta, kita lihat di media sosial, di YouTube mungkin onta. Kita itu tidak berpikir. Kita tidak mengatakan Masya Allah, Allahu Akbar, Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha kuat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan onta ini. Kita tidak mengatakannya. Kita sering melihat langit, melihat gunung, melihat bumi tempat kita berpijak, tapi kita tidak ingin mentadabburinya. Kita tidak ingin merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ingin memahami Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim sering hatam bertahun-tahun sepanjang hidupnya, tapi tidak tahu makna Al-Fatihah. Tidak tahu makna Al-Fatihah. Ini adalah muskilah. Ini adalah musibah. Kemudian dia enggan untuk mengetahui tafsir Al-Quran dan keinginan Allah. Ini poin yang kelima. Poin yang keenam, bentuk yang keenam, meninggalkan Al-Quranul Karim, hajrul istisfa, yaitu meninggalkan Al-Quran dengan enggan mencari kesembuhan dengan Al-Quran. Poin yang keenam, meninggalkan Al-Quran dengan enggan mencari kesembuhan dengan Al-Quranul Karim. Wattadawi bihi fi jami'i amradil qalbi. Dan dia enggan untuk berobat dengan Al-Quran pada seluruh jenis penyakit hati. Pada seluruh jenis penyakit hati. Wa adwa'iha, dan kerusakan hati. Fayatlubu syifa'a da'ihi, dan justru mencari kesembuhan penyakit hati min ghairihi, dari selain Al-Quran. Al-Quran itu adalah syifa'un ma fi sudur. Al-Quran itu adalah penyembuh bagi penyakit yang ada di hati kita ini. Itu ada di Al-Quranul Karim. Ada di Al-Quranul Karim. Namun sebagian di antara kita mencari kesembuhan hatinya dari selain Al-Quranul Karim. Wa yahjurut tadawi bihi, sehingga dia meninggalkan berobat dengan Al-Quranul Karim. Wal yaja'u ila saharati, naudzubillahi min dzalik, yaitu dengan cara mendatangi tukang sihir. Dia mendatangi tukang sihir. Kesembuhan dia cari pada tukang sihir. Wal musya'widin wa nahwihim, dan dia datang kepada para dukun. Dia datang kepada para dukun dan yang sejenis dengan mereka. Kesembuhan hati itu jamaah rahimani wa rahimakumullah ada pada Al-Quranul Karim. Wa kullu hadza dakhilun, seluruh tindakan di atas masuk fi qauli ta'ala, ke dalam ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Furqan ayat 30, wa qala ar-rasul, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rabbi, ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ar-rasul ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjuro, sesuatu yang ditinggalkan. Kita lihat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bukti sabda ucapan Nabi SAW di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah nyata. Kita tatkala pergi ke bandara, kita mendapatkan sedikit yang baca Al-Quranul Karim. Walaupun di bulan Ramadan. Sebagian di antara mereka tidak baca Al-Quranul Karim. Tidak baca Al-Quranul Karim. Sibuk dengan handphonenya. Sibuk dengan media sosialnya. Meninggalkan Al-Quranul Karim. Nabi itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Tuhanku, bahwasannya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggal bagi mereka. Ditinggal bagi mereka jamaah.
ditinggalkan. Kemudian Syekh mengatakan, wa in kana ba'dul hajri, meskipun sebagian dari tindakan meninggalkan Al-Qur'an ahwana min ba'din, lebih ringan dibandingkan yang lainnya. Lebih ringan dibandingkan yang lainnya. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Al-Fawaid pada halaman ke-82. Kita lanjutkan ke poin yang ke-7. Syekh mengatakan la yakhrujul muslim min hajril Qur'anil Karim illa. Seorang muslim tidaklah termasuk dari perbuatan meninggalkan Al-Qur'an kecuali. Nah, kita lihat diri kita. Kita ini termasuk orang yang meninggalkan Al-Qur'an atau tidak meninggalkan Al-Qur'an? Kita baca. Yang pertama, bi ayyakuna lahu wirdun, bahwasannya seorang muslim memiliki rutinitas baca Al-Qur'an, min tilawati, membaca Al-Qur'anul Karim. Kalau kita ini punya wirid, punya bacaan rutinitas Al-Qur'anul Karim setiap harinya, berarti kita tidak termasuk meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Yukbilu 'alal Qur'anil Karim, kemudian menghadapkan hatinya tatkala membaca Al-Qur'anul Karim, menghadapkan hatinya tatkala membaca Al-Qur'anul Karim. Dia fokuskan hatinya kepada Al-Qur'anul Karim. Kalau sehari dia tidak membaca Al-Qur'anul Karim, hatinya itu galau. Hatinya itu bersedih. Hatinya itu gundah gulana. Maka tatkala hati seorang muslim seperti ini, maka dia tidak dianggap meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, wa yatadabbaru ma'anihi. Seorang muslim berusaha mentadabburi makna Al-Qur'an. Mentadabburi makna Al-Qur'anul Karim. Wa yatafahamu ahkamahu. Dan hukum-hukum agama yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dia tadabburi semuanya. Dia ingin faham apa yang Allah Rabbul Alamin turunkan kepada Nabinya Muhammad SAW. Dia baca Al-Qur'anul Karim. Mentadabburi makna Al-Qur'anul Karim, mentadabburi hukum-hukum Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang ketiga, wa ya'malu bima fihi. Kemudian dia mengamalkan kandungan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dengan mengamalkan kandungan Al-Qur'anul Karim, dia amalkan. Dia amalkan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah haramkan, dia tinggalkan. Wa yatahakamu ilaihi fi kulli saghirin wa kabirin. Kemudian berhukum dengan Al-Qur'an dalam perkara kecil atau perkara besar. Tetap dia berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim. Dia baca Al-Qur'anul Karim. Dia baca Al-Qur'anul Karim. Dia berhukum dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian dia mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Wa yastashfi bihi min amradil qalbiyah. Kemudian dia menggunakan Al-Qur'anul Karim ini untuk menyembuhkan hati dari penyakit-penyakit hati. Ini Al-Qur'anul Karim. Kadang dada kita ini sesak. Dada kita ini galau saja. Memikirkan alham wal gham. Yang terjadi ataupun yang akan terjadi. Difikirkan semuanya. Sehingga seorang muslim itu gundah gulana hidupnya. Apa yang harus dia lakukan? Baca Al-Qur'anul Karim. Baca Al-Qur'anul Karim. Tapi bukan hanya sekedar lafaznya saja, jamaah. Bukan hanya sekedar membaca Al-Qur'anul Karim huruf-huruf Arabnya saja. Tapi baca Al-Qur'anul Karim dengan maknanya. Sehingga kita faham apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keenam, wa yastarqi min amradil badaniyah. Kemudian dia gunakan Al-Qur'anul Karim untuk meruqyah penyakit-penyakit badannya. Boleh. Bagaimana cara meruqyah? Baca kitab-kitab ruqyah. Karena pembahasan kita adalah pembahasan tentang Al-Qur'anul Karim. Pelajari bagaimana ruqyah-ruqyah yang syar'iyah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Wal muwaffaqu man waffaqahu Allah Ta'ala wa a'anahu wa saddadahu. Dan orang yang mendapatkan taufik adalah orang yang Allah Ta'ala beri taufik kepadanya.
Kita diberi taufik, jangan kita mengatakan kita bisa baca Al-Quran, jangan kita mengatakan anak ini pintar, anak ini hebat, harta anak ini banyak, makanya anak bisa baca Al-Quranul Karim. La. Man waffaqahullahu ta'ala. Orang yang diberi taufik adalah orang yang Allah beri taufik. Orang yang mendapatkan taufik adalah orang yang Allah beri taufik. Wa'anahu, dan Allah telah menolongnya. Wasaddadahu, dan orang yang Allah bimbing kepada jalan yang lurus. Ini poin yang ketujuh, jamaah. Poin yang kedelapan, tilawatu kitabillahi at-tijarati rabiha. Membaca Al-Quran adalah perniagaan yang menguntungkan. Membaca Al-Quran itu menguntungkan. Jangan kita mengatakan membaca Al-Quran capeknya saja, mendapatkan capeknya saja. La. Kita mendapatkan keuntungan yang besar. Allati la taksad, yang tidak akan pernah tidak terjual. Maksudnya apa? Laku terus, membuahkan pahala terus, tidak merugi, selalu terjual, selalu mendapatkan keuntungan berupa pahala yang besar yang Allah janjikan kepada para hambanya. Wala tafsad, dan tidak akan pernah merugi. Fahia, dan membaca Al-Quran adalah min ajallit tijarat, yaitu perniagaan yang paling mulia. Membaca Al-Quran adalah perniagaan yang paling mulia. Wa a'laha, dan perniagaan yang paling tinggi. Wa afdoliha, dan perniagaan yang paling utama. Wa hiyal musilati ila ridallahi ta'ala. Dan membaca Al-Quran itu, jamaah, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu akan cinta kepada kita. Allah itu akan ridha kepada kita. Wal fauzi bijazili sawabihi, dan menghasilkan keberuntungan dengan pahala yang demikian banyaknya. Banyak pahala yang diperoleh oleh seorang muslim yang membaca Al-Quranul Karim. Maka jangan tinggalkan Al-Quranul Karim. Jangan ditinggalkan. Wan najati min sakhatihi. Dengan membaca Al-Quranul Karim bisa menyebabkan selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iqabihi, dan selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Allah mengatakan, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim dan selalu mendirikan sholat, bukan membaca Al-Quran sekali dua kali kemudian ditutup libur 1 tahun. Baca Al-Quran 2 hari libur 3 tahun, bukan. Tapi yang selalu membaca Al-Quranul Karim, yang selalu mendirikan sholat, bukan sholat 5 waktu, subuh dia sholat, kemudian zuhur dia nggak sholat, asar sholat, maghribnya nggak sholat, bukan. Tapi orang yang selalu sholat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki mereka yang kami berikan kepada mereka. Sirron, secara diam-diam. Mereka berinfak secara diam-diam, tidak ingin tahu orang lain. Orang lain itu dia tidak ingin tahu. Dia infakkan sendiri-sendiri. Datang ke masjid, masjid sepi, dia infakkan. Wa alaniyatan, dan secara terang-terangan. Terkadang dia berdonasi secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Kemudian di ayat yang ke-30 Allah mengatakan liyuwaffiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala-pahala mereka. Wa yazidahum min fadli, dan agar Allah tambah kepada mereka dari karunia Allah. Innahu ghafurun syakur. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha mensyukuri. Maka kita wajib
rajin berinfak. Wajib, ana katakan wajib. Karena kata Allah itu adalah perniagaan yang menguntungkan. Kita wajib sholat 5 waktu. Kita jaga sholat 5 waktu kita yang wajib. Yang wajib. Jaga sholat yang wajib-wajib. Setelah menjaga sholat yang wajib, maka latih diri untuk melaksanakan sunnah-sunnah. Sholat-sholat sunnah. Ini poin yang ke-8. Poin yang ke-9, Syekh mengatakan, min fadaili tilawatil Qur'an, di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah innahu bihi taksurul hasanat. Bahwasannya Al-Quran memperbanyak kebaikan. Fa inna liqari'il Qur'an bikulli harfin yaqra'uhu. Karena bagi pembaca Al-Quran itu mendapatkan di setiap huruf yang dia baca. Bayangkan. Bukan satu ayat. Bukan 2 ayat. Bukan satu surat. Tapi dia dapatkan dari pahala setiap satu hurufnya. Yaqra'uhu, yang dia baca, berapa dia dapatkan kebaikan? Hasanatan, 10 kebaikan. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kita ini sekarang di bulan Ramadan. Sebagian karena tidak tahu tentang fadilah membaca Al-Quranul Karim, dia tinggalkan Al-Quranul Karim. Dia tinggalkan Al-Quranul Karim. Dia tidak peduli dengan Al-Quranul Karim. Karena tidak tahu tentang keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Nabi SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim, falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Dan satu kebaikan tadi dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Allahu Akbar. Kemudian Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam mim. Nabi mengatakan, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim satu huruf. Tidak. Nabi tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Di dalam surah Al-Baqarah contohnya alif lam mim. Itu bukan satu huruf kata Nabi SAW. Walakin alif harfun, akan tetapi alif satu huruf, walamun harfun, dan lam satu huruf. Wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Jadi alif satu huruf, kemudian lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa huwa fi sahih at-targhib wa tarhib. Ini poin yang ke-9. Membaca Al-Quranul Karim, satu huruf yang berupa satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka jangan tinggalkan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan ini dan di luar bulan Ramadan. Poin yang ke-10. Min fadaili tilawatil Qur'an, di antara keutamaan membaca Al-Qur'an adalah annal Qur'ana yasfa'u liqari'ihi yaumal qiyamah. Di antara keutamaan membaca Al-Qur'an adalah Al-Qur'an kelak memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Allahu Akbar. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi Al-Qur'an ini nanti memberikan syafaat bagi orang yang membacanya pada hari kiamat. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kalian, kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran. Bacalah oleh kalian Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran ini kelak akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat di ashabi, untuk orang yang membacanya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, Iqra'u az-Zahrawain al-Baqarata wa surata Ali Imran. Kemudian Nabi juga mengatakan, bacalah oleh kalian 2 Zahrawain. Apa itu? Yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran.
dan surat Ali Imran. Surah Al-Baqarah dan surat Ali Imran ini dinamakan dengan Zahrawain. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah. Karena keduanya nanti, dua surat ini, Al-Baqarah dan surah Ali Imran ini akan datang pada hari kiamat, kata Nabi SAW. Ka'annahuma ghamamatan. Seakan-akan kedua surat ini seperti awan. Au ka'annahuma ghayayatan. Atau kedua surat ini seperti naungan. Au ka'annahuma firqani min tayrin sawaf. Atau kedua surat ini seperti dua kelompok dari burung putih. Au ka'annahuma firqan. Atau kedua surat ini seperti dua kelompok dari burung putih. Nabi SAW mengatakan yang pertama tadi seakan-akan seperti awan. Yang kedua seperti naungan, dapat perlindungan pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW seperti dua kelompok burung putih yang datang menaungi orang yang membacanya. Tuhajjani an ashabihima, yang akan membela orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Yaitu khusus surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Dia akan menaungi dan juga akan membela orang-orang yang membacanya, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Nah, di sini dijelaskan apa maksud wayayatan di dalam hadis Nabi SAW. Artinya adalah ya'ti thawabuhuma, akan datang pahala kedua surat ini ka'annahu sahabatan, seperti dua awan. Sahab, seperti dua awan. Tuzillani sahibahuma, yang menaungi orang yang membacanya. Allahu Akbar. Dua surat jamaah, dua surat saja. Bukan berarti kita tidak membaca surat yang lainnya, tidak. Khusus dua surat ini kata Nabi SAW akan datang pahalanya seperti dua awan yang menaungi orang yang membacanya. An harril mauqif, pada hari yang panasnya luar biasa tempat berdiri manusia. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Di padang mahsyar. Begitu panasnya kata Nabi SAW. Semua manusia masing-masing individu itu sibuk dengan urusan masing-masing. Dan ada yang mendapatkan keringat sampai lututnya, sampai pinggangnya, sampai pusarnya, bahkan dibelenggu seluruh tubuhnya oleh keringat. Tapi ada orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim khusus surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, mereka dinaungi oleh pahala dua surat ini. Kemudian firqani min tayri sawaf. Maksud dua kelompok dari burung putih ini adalah sabda Nabi SAW tadi, ta'ifatani min tayrin, dua kelompok burung waqifatan ala saffi, yang berdiri dengan bersof-sof. Seperti burung yang berdiri bersof-sof. Au basitati ajnahatiha, sedangkan sayapnya terbentang. Muttasilan ba'duha bi ba'din, yang bersambung dengan sebagian burung dan burung yang lainnya. Jadi burung itu nanti pahala dari membaca dua surat ini seperti burung. Tentunya tidak sama burung di akhirat dengan burung di dunia jemaah, beda. Maka mereka ini nanti berdiri, kemudian sayap burung yang satu bersambung kepada burung yang di sebelahnya, dan sebelahnya. Sehingga menaungi orang yang membacanya. Ini maksud dari dua kelompok dari burung putih. Kemudian tuhajjan, di dalam hadis Nabi SAW tadi, maksudnya adalah tudafi'an, membela orang yang membaca Al-Quranul Karim. Dia bela jamaah. Au tujadilan, dan membantah pertanyaan yang diberikan kepadanya. Nah, tatkala diberikan kepadanya, dia kesulitan, dibantu oleh dua surat ini. Dia membela tatkala dia disidang pada hari kiamat. Wa fil hadis, nah hadis tadi tentang keutamaan Al-Baqarah dan surah Ali Imran ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis disebutkan as-siyam wal Quran yasfa'an lil 'abdi yaumal qiyamah. Amalan puasa, membaca Al-Quranul Karim, yusfa'an, akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Nah, sekarang kita berpuasa. Jangan remehkan puasa jamaah, akan memberikan syafaat. Puasa dengan Al-Quran ini nanti akan ngomong di akhirat.
Yang pertama yang ngomong siapa? As-siyam, puasa. Yaqulu siyam, kelak puasa akan berkata, ay Rabbi, wahai Rabb, mana'tuhu ta'am. Aku telah menahannya dari makan, wasyahawati bin nahar, dan syahwatnya di siang hari. Ini puasa yang berbicara. Dia ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Ini loh orang yang rajin berpuasa. Aku larang dia ini makan pada siang hari dan aku larang dia melaksanakan syahwat-syahwatnya yang bisa membatalkan puasa di siang hari. Fasyafi'ni fihi. Maka izinkanlah aku, wahai Rabbku, memberikan syafaat kepadanya. Kita kalau ingin minta syafaat itu, jangan kepada Nabi SAW secara langsung. Kita mengatakan, wahai Nabi, syafi'ni. Haram, nggak boleh. Wahai Nabi, berikan aku syafaat, nggak boleh. Bagaimana caranya? Kita minta sama Allah. Ya Allah, izinkan Nabi SAW memberikan syafaat kepadaku pada hari kiamat. Boleh. Maka kita sekarang di bulan puasa, jangan meremehkan ibadah puasa. Pada hari kiamat kelak, la yanfa'u malun wala banun. Tidak bermanfaat harta dan anak. Maka bersemangat berpuasa di bulan Ramadan. Adapun di luar Ramadan, mulai latih dengan puasa-puasa sunnah. Kemudian, wa yaqulul Qur'an. Dan yang kedua yang berbicara adalah Al-Qur'an. Yang berbicara adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an mengatakan, mana'tuhun nauma bil lail. Aku menahannya dari tidur di waktu malam. Jadi ada orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'anul Karim pada malam hari. Di dalam sholat tahajudnya dia baca Al-Qur'an surah Al-Baqarah di 1 rakaat atau 2 rakaat atau di 8 rakaat. Kemudian Al-Qur'an mengatakan fasyafi'ni fihi, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Izinkan aku ya Allah memberikan syafaat kepada orang yang membacaku. Qala, Nabi SAW berkata, fayusfa'an, maka keduanya pun diizinkan memberi syafaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Yang ke-11. Poin yang ke-11, min fadail tilawatil Quran, di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah, kita simak apa yang disampaikan oleh Syekh, sehingga kita ini semangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bukan di awal Ramadan saja kita baca Al-Quranul Karim. Di pertengahan juga, di akhir juga, dan di luar Ramadan juga baca Al-Quranul Karim. Sebagian meninggalkan Al-Quranul Karim karena tidak tahu keutamaan Al-Quranul Karim. Maka Syekh mengatakan di sini, keutamaan membaca Al-Quranul Karim adalah anna qari Al-Quran al-mahir fihi, bahwasannya orang yang membaca Al-Quran dan mahir membaca Al-Quranul Karim, ma'al malaikatil kiramil bararah, maka dia bersama para malaikat yang mulia. Kama fil hadis, bagaimana disebutkan dalam hadis, al-mahiru bil Quran, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan memang mahir, pandai, ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia pada hari kiamat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi, sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia membacanya dengan terbata-bata. Dia lancar kemudian terbata-bata, lancar terbata-bata. Wa huwa 'alaihi syaqun, dan merasa kesulitan ketika membacanya. Apakah dia tidak mendapatkan pahala? Dia mendapatkan pahala. Lahu ajron, maka baginya 2 pahala. Maka baginya 2 pahala. Naam, ucapan Nabi SAW bersama para malaikat as-safaroh, as-safarotil kiramil bararah. As-safaroh, Syekh mengatakan di sini, yaitu adalah para utusan dari kalangan para malaikat. Adapun al-barah, dalam sabda Nabi SAW tadi, al-muti'un, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan malaikat. Maksudnya adalah malaikat-malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatata'ta'u fihi, dan terbata-bata dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Apa maknanya? Maknanya adalah yataraddadu fi tilawatihi, dia itu merasa susah membaca Al-Qur'anul Karim, wa tashuqqu 'alaihi al-qira'ah, dan berat baginya membaca Al-Qur'anul Karim.
falahu ajron. Dia mendapatkan 2 pahala. Tetap orang yang terbata-bata membaca Al-Quranul Karim, orang yang tidak lancar membaca Al-Quranul Karim dapat 2 pahala. Bayangkan. 2 pahala. Adapun yang lancar, ma'ruf, sudah tahu kita. Bersama para malaikat nanti. Adapun yang terbata-bata tetap mendapatkan pahala. Ajrul lil qira'ah, yang pertama pahala membacanya, yang kedua wa ajrun lil masyaqqati fiha, dan kesusahan dalam membaca Al-Quranul Karim. Baca Al-Quran jamaah, kita terbata-bata, jangan putus asa. Sehingga dia tidak ingin lagi baca Al-Quran. Anak ini nggak bisa baca Al-Quran, Ustaz. Akhirnya anak tidak baca Al-Quran lagi. Jangan kita katakan demikian. Tetap dapat pahala. Kita baca Al-Quran terbata-bata, kita dapat pahala. Kenapa? Karena sabar membaca Al-Quranul Karim. Sabar membaca Al-Quranul Karim. Kesusahan membacanya, tetap mendapatkan pahala. Yang kedua ini, yang poin yang ke-11 ini, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-12, min fadaili tilawatil Quran, di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah, dan menghafalkan Al-Quran adalah, anna hafizul Qur'anil mutqin, bahwasannya orang yang menghafal Al-Quran dengan mutqin, kuat hafalannya, yurfa'u bihi darajat, akan diangkat derajatnya fil jannah, di surga. Insyaallah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, yuqalu li sahibihil Qur'an, akan dikatakan kepada orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang hafal Al-Quranul Karim, akan dikatakan kepadanya, Iqra' wartaqi warattil. Bacalah Al-Quran dan naiklah dan bacalah secara tartil, secara pelan-pelan. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau di dunia membacanya dengan tartil. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu di surga, kata Allah, sesuai akhir ayat yang engkau baca. Ini bagi orang yang hafal Al-Quranul Karim. Derajatnya, kalau 30 juz, maka derajatnya yang paling tinggi. Dia mungkin hafal 30 juz. Tempatnya yang paling tinggi di surga. Tempatnya yang paling tinggi sesuai dengan apa yang Allah janjikan kepada mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi wa huwa fi Sahih Al-Jami'. Yang ke-13, tilawatul Quran, membaca Al-Quran, wa ta'allumuhu, dan mempelajari Al-Quran, khairun min kunuzid dunya, lebih baik daripada perbendaharaan dunia. Baca Al-Quran dan mempelajari Al-Quranul Karim lebih baik dari segala pernak-pernik yang ada di dunia ini. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala, beliau menyampaikan, kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW keluar, wa nahnu fi suffah. Ketika itu kami berada di teras Masjid Nabawi, suffah, teras Masjid Nabawi. Faqala, maka Nabi mengatakan kepada kami, kata Uqbah bin Amir, ayyukum yuhib ayyagduwa kulla yaumin ila budhan. Siapa di antara kalian yang senang berangkat pada pagi hari ke budhan, budhan, atau ilal akik, atau akik. Nanti kita jelaskan apa itu budhan dan akik. Fayatiya minhu bina kotain, lalu kembali dengan membawa 2 onta yang besar punuknya. Datang ke budhan atau akik, satu tempat di Madinah. Lalu kembali dengan membawa 2 ekor onta yang besar punuknya. Kaumawain. Fi ghairi ithmin, tanpa mengerjakan dosa, wala qadhi rahimin, atau memutus hubungan silaturahim, hubungan dengan sanak keluarganya. Fakulna, maka kami yang hadir itu berkata, kata Uqbah bin Amir, ya Rasulullah, nuhibbu dzalik, ya Rasulullah, kami ini suka ya Rasulullah, suka kami. Qala, lalu Nabi mengatakan, afala yagdu ahadukum ilal masjid, apakah seorang di antara kalian tidak berangkat pagi ke masjid, faya'lama ayyaqra'a ayatain, lalu mempelajari atau membaca 2 ayat min kitabillah,
dari Al-Qur'anul Karim, khairun lahu min naqatain. Hal itu lebih baik baginya daripada 2 onta. Wa salasun khairun lahu min salas. Dan bila dia mempelajari atau membaca 3 ayat akan lebih baik daripada memperoleh 3 onta. Jadi 3 ayat, 2 ayat itu lebih baik dari mendapatkan 3 onta. Wa arba'un khairun lahu min arba'. Dan bila dia mempelajari atau mengajari atau membaca 4 ayat akan lebih baik baginya daripada memiliki 4 onta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan demikian dari seluruh bilangan onta. Kalau dia baca 3 ayat, mempelajari 3 ayat lebih baik darinya dari 3 onta. Kalau 4 ayat dia pelajari lebih baik baginya dari 4 onta. Hanya kita datang ke masjid, kemudian baca Al-Quranul Karim. Tadi Nabi SAW mengatakan Bud'an wal Aqiq. Nah, Bud'an wal Aqiq ini adalah 2 tempat dekat Madinah, biqurbil Madinah. Qaumawain yaitu Azimatus Sanam, yaitu punuk yang besar. Poin yang ke-14. Al-mu'minu qari'ul Qur'an, orang beriman yang membaca Al-Qur'an, al-amilu bihi, dan mengamalkan Al-Qur'an, hasanul zahiri wal batin, akan memiliki fisik jasmani dan ruh yang baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an kal ujrujjah. Permisalan orang mukmin yang selalu membaca Al-Qur'an seperti buah ujrujjah. Nah, bisa dicari di internet ujrujjah seperti apa bentuknya, kita akan mendapatkan. Ta'muha thayyib. Permisalan orang mukmin yang selalu membaca Al-Qur'an seperti buah ujrujjah, buahnya itu enak. Warihuha thayyib, dan baunya enak. Walladzi la yaqra'ul Qur'an katamrati. Adapun orang yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah kurma. Tidak baca Al-Qur'anul Karim seperti buah kurma. Ta'muha thayyib wala rihalaha. Buahnya enak tapi tidak berbau. Tidak berbau. Ini permisalan orang yang tidak baca Al-Qur'an. Wa mathalul fajir alladzi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihanah. Dan adapun orang yang suka bermaksiat, al-fajir, orang yang buruk, pelaku maksiat, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, kamathalir raihanah, bagaikan raihanah. Apa itu raihanah? Rihuha thayyib, baunya enak. Wa ta'muha murrun, dan rasanya pahit. Nah, rasanya pahit. Ta'muha murrun wala rihalahu. Nah. Masalul fajr alladzi yaqra'ul Qur'an kamathali raihana rihuha thayyib, baunya enak, wa ta'muha murrun, rasanya pahit. Wa mathalul fajr alladzi la yaqra'ul Qur'an. Naam. Kamathalil hamzalah, permisalan seperti hamzalah. Ta'muha murrun wala rihalaha, rasanya pahit dan tidak memiliki bau. Al-utrujjah di sini dijelaskan oleh Syekh, nau'un minal fakihah, satu jenis dari jenis buah, min ahsanith thimar, di antara bentuk buah yang paling bagus. To'aman, bagus rasanya, wa raihatan, dan harum aromahnya, wa manzoron, dan bagus bentuknya, wa malmasan, dan halus apabila dipegang. Nah, kemudian poin yang ke-15, tilawatul Qur'an wal amalu bihi min akbari ni'am. Membaca Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an salah satu nikmat terbesar, allati yanbaghi ayatanafasa fihal muslimun, yang seharusnya seorang muslim berlomba-lomba dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Fafil hadis, karena dalam hadis disebutkan la hasada illa fitnatain, tidak diperbolehkan hasad, iri, kecuali pada 2 perkara. Yang pertama, rajulun 'allamahullahu al-Qur'an fahuwa yatluhu ana al-lail. Seorang yang telah diajari Al-Qur'an oleh Allah lalu ia membaca dan mengamalkannya pada malam hari. Wa ana an-nahar, dan siang harinya. Fasami'ahu jarun, sehingga dia membaca Al-Qur'an pada malam hari, siang hari, tetangganya mendengarnya. Kemudian tetangga ini mengatakan, laitani, aduhai, sekiranya utitu mislama utia fulan, sekiranya aku diberikan
sebagaimana apa yang telah diberikan kepada si fulan, fa'amiltu mithla ma ya'mal, niscaya aku akan mengamalkan apa yang dia amalkan. Kalau aku diberikan kemampuan pandai baca Al-Quran, aku akan baca Al-Quran pada malam hari dan pada siang hari sebagaimana dilakukan oleh si fulan. Ini yang pertama. Yang kedua, wa rajulun atahullahu malan. Seorang yang diberikan karunia harta oleh Allah, fahuwa yuhlikuhu fil haq, sehingga ia belanjakan pada kebenaran, pada jalan Allah. Faqala rajulun, lalu berkatalah seseorang yang melihat orang yang membelanjakan harta di jalan Allah, laitani utitu misla ma utiya fulan. Aduhai, kalau sekiranya aku diberikan sebagaimana yang diberikan kepada si fulan, fa'amiltu mithla ma ya'mal, niscaya aku akan melakukan seperti apa yang dia lakukan. Ini seseorang diberikan harta sehingga dia berdonasi untuk pondok, berdonasi untuk masjid, dia bersodako kepada yatim, kepada anak yatim, maka dia ini ingin sebagaimana yang dilakukan oleh orang ini. Ingin. Yang diajarkan Al-Quranul Karim, diberikan ilmu, faham Al-Quranul Karim, dia ingin, ya Allah aku ini ingin ya Allah. Tapi bukan hanya sekedar ingin saja. Sebagian di antara kita ingin pandai baca Al-Quranul Karim, ingin pandai baca Al-Quranul Karim, ingin saja, tapi tidak berusaha mencari guru, tidak ingin belajar. Ini hanya sekedar angan-angan belaka. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Muslim secara ringkas dari hadis Ibnu Umar. Wal muradu bil hasad huna, adapun maksud hasad pada hadis Nabi SAW di atas, al-ghibto artinya adalah ghibto. Nah, jadi ada hasad yang tercela, yaitu hasad memang hasad. Yang kedua ada ghibto, yaitu hasad yang dipuji. Apa artinya? Al-ghibto bi ayyatamanna mithlan ni'mah, bahwasannya seseorang berangan-angan agar bisa mendapatkan kenikmatan allati ala ghairi, yang dianugerahkan kepada orang lain, min ghairi zawaliha an sahibiha, tanpa berkeinginan agar kenikmatan itu dicabut dari diri orang tersebut. Wa hadza mustahabbun fit ta'at, hal ini dianjurkan dalam perkara ketaatan. Fal makna, sehingga maksud hadis di atas adalah la ghibtatun mustahabbatun illa fi hataini khoslataini. Tidak ada ghibto yang dianjurkan kecuali pada dua perkara ini. Wa ma fi ma'nahuma, atau yang semisal dengan keduanya. Naam, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan 15 poin yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid di dalam kitab 31 faedah dalam mentadabburi Al-Quran dan membaca Al-Quranul Karim. Maka kita renungkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid di dalam kitab ini, sehingga kita bisa senantiasa berpegang teguh membaca Al-Quranul Karim. Kita mengamalkan Al-Quranul Karim, kita mempelajarinya. Yang belum bisa baca Al-Quran, belajar. Kita belajar. Ustaz, anak ini sudah tua Ustaz, tempat belajar anak masih muda, malu anak Ustaz. Jangan malu, belajar. Fardun wajibun, yang wajib. Menuntut ilmu itu wajib, kata Nabi SAW. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka kita di bulan Ramadan belajar baca Al-Quran, kemudian baca maknanya, agar kita ini faham apa yang Allah inginkan dari kita. Ini yang bisa Anda sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau ada kesalahan murni dari diri pribadi dan dari syaitan. Adapun Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terlepas dari segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.